Bung Hatta, Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perjuangannya, ia rela berurusan dengan hukum Belanda dan sempat dipenjara. Bung Hatta juga dikenal sebagai ilmuwan yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang luhur. Mengutip dari buku berjudul Bung Hatta Word of Wisdom, Mutia Hatta Swasono, tahun 2011 halaman 62, berikut ini beberapa kutipan kata-kata Bung Hatta yang penuh dengan makna. Kami lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi dari satu negara asing. Yang berdaulat di dalam negara nasional ini bukanlah orang asing, bukanlah negara asing atau pemimpin asing. Berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara berarti berkhianat kepada dasar kemanusiaan yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi intelijensia umumnya. Angkatan muda Indonesia sekarang mempunyai tugas untuk menjaga supaya keutuhan dan persatuan Indonesia terus kuat, seperti karang yang terpancang di tengah-tengah lautan, tidak terusik oleh gelombang dan angin badai. Dengan rakyat kita akan naik, dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup matinya Indonesia merdeka tergantung pada semangat rakyat. Demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tidak ada perjuangan tanpa rintangan untuk mencapai tujuan esok hari. Perkuatlah semangat persatuan untuk menjaga supaya Indonesia tanah pusaka adalah negara nasional, negara kepunyaan sendiri. Nasional dalam arti membangun perekonomian rakyat, bukan dalam arti membangun kapitalisme nasional. Tugas mahasiswa ialah menuntut ilmu untuk mencari kebenaran, berjuang dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran. Dalam menghadapi kesulitan dan tantangan apapun, tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai apabila hilang sementara waktu. Apabila kita memperingati Hari Pahlawan, hendaklah tertanam dalam keinsafan kita bahwa kita mempunyai tugas terhadap tanah air yang harus didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Apabila kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita, hendaklah kita memperingatinya dengan penghargaan akan cita-cita mereka terhadap tanah air. Bantuan pembangunan harus bebas dari syarat politik apapun, bebas dari campur tangan bangsa asing dalam soal-soal dalam negeri bangsa yang menerima bantuan. Membangun Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur dilakukan dengan rasa tanggung jawab serta keberanian menghadapi segala kesukaran. Bumi yang terlantar, ditambah dengan erosi yang menjalar karena pembabatan hutan terus-menerus oleh rakyat, dengan tiada pengetahuan dan keinsafan, akan mengancam hidup bangsa di masa yang akan datang. Kewajiban manusia Indonesia angkatan sekaranglah untuk menyerahkan tanah pusaka bangsa ini kepada angkatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik daripada yang diterimanya sebagai peninggalan angkatan yang lalu. Bahwa kekuasaan Belanda akan berakhir, bagi saya itu sudah pasti. Soalnya bukan ya atau tidak, tapi cepat atau lambat. Demokrasi kita harus dijalankan dengan perbuatan yang didasarkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Kritik gunanya sebagai pengasah otak. Oleh sebab itu, kritik mesti beralasan yang kukuh. Otak yang tidak berisi tidak boleh dipenuhi dengan lidah yang lancar dan mulut yang lancing.
Terima kasih Anda sudah menonton channel kami. Silahkan subscribe agar kami bisa terus menampilkan kepada Anda semua filosofi-filosofi dari tokoh-tokoh yang ada di dunia, termasuk Indonesia, termasuk tokoh-tokoh muslim dan tokoh-tokoh olahragawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.